Sobat AdSense, kembali lagi di EdTalk, AdSense Talking bersama Kayu dan Kak Vista. Nah, Sobat AdSense, EdTalk kali ini akan membahas seputar overthinking. Wah, pas banget nih Kayu ya buat orang-orang nih, buat Sobat AdSense yang suka overthinking. Siapa nih yang suka overthinking? Ayo ngaku. Nah, makanya nih kita akan bahas kenapa sih orang itu kok bisa overthinking dan gimana cara mengatasinya. Kalau membahas masalah overthinking itu sepertinya sudah jadi makanan kita sehari-hari gitu ya Kak Vista. Karena kan memang ya sering banget kayaknya kita itu memikirkan segala sesuatu secara berlebihan, bukan begitu Kak? Benar banget, karena salah satu ciri orang yang overthinking itu mengkhawatirkan hal-hal kecil nih. Sebenarnya yang dipikirin itu hal yang ringan, tapi secara berlebihan, secara berlarut-larut, akhirnya bikin rasa cemas yang tinggi gitu ya. Bahkan seringkali bikin moody atau bad mood. Dan memang ini salah satu ciri orang yang overthinking, yaitu memiliki kekhawatiran yang tinggi gitu Kayu. Oke, nah selain moody dan bad mood itu, ciri-ciri overthinking itu apa lagi Kak Vista? Ada banyak banget sih, aku sebutin beberapa ya. Oke. Yang pertama itu seringkali menghabiskan waktu untuk memikirkan masa yang akan datang. Kayak misalnya nih Kayu, hari Senin kita ada interview nih di perusahaan baru misalnya. Nah, dari seminggu sebelumnya udah dipikirin nih, Udah overthinking, lolos enggak? mikirinnya tuh bukan kayak gitu, malah mikirnya aduh kayaknya nggak bisa deh jawab pertanyaan-pertanyaan dari HRD, palingan juga nggak lolos nih gitu. Kayak udah insecure. Nah, ini ciri yang kedua, yaitu insecure. Jadi kayak takut ngerasa salah, takut mengecewakan orang lain gitu. Bahkan mereka pun umumnya nih ya Sobat AdSense insecure terhadap dirinya sendiri. Bahkan tidak jarang mereka itu menyalahkan dirinya sendiri Kayu. Benar. Dan kalau biasanya mereka menyalahkan diri mereka sendiri, justru mereka fokus pada masalahnya kan, bukan nyari solusinya. Nyari solusi. Ini ciri yang ketiga. Jadi fokus pada masalah, tidak mencari solusinya. Jadi tuh kayak masalahnya itu dicari-cari sampai ke akarnya gitu. Jadi terlalu berlarut ke masalah, nggak ada solusinya. Dan yang keempat ini mudah menyesal atau selalu diiringi rasa sesal gitu. Kayak misalnya dia itu ada kegagalan gitu ya. Misalnya ada kegagalan. Nah, kegagalannya itu terus-terus diingat, di-recall lagi rasa sakitnya gimana, bukannya bangkit gitulah ya. Dan yang kelima ada juga insecure ini yang memiliki kayak saking dipikirinnya nih Kayu ya, sampai memiliki penyakit yaitu gangguan tidur, seperti kalau kita ambil simpelnya insomnia lah ya. Nah, itu ciri-ciri overthinking, bisa sampai insomnia gitu. Oke, jadi berarti emang dampaknya cukup itu banget ya Kak, serius banget gitu loh. Dan emang bener sih Kak, kalau misalnya kita overthinking terus ditambah negative thinking, udah double combo tuh, kayak makin stres banget. Benar. Tapi kira-kira penyebabnya overthinking tuh apa sih Kak, selain nih kita berpikir berlebihan itu? Bisa juga karena trauma masa lalu ya. Kayak misalnya ya kita tidak menutup kemungkinan pernah gagal, pernah merasa ada di bawah gitu lah ya. Nah, tapi kegagalan itu tuh terus-terus kita recall, kita inget lagi, kita pikirin secara berlebihan, dan ini tuh nantinya bakalan terus keulang di pikiran kita, di mindset kita, kayak oh kayaknya gue tuh emang udah harusnya emang gagal mulu, nggak pernah berhasil. Nah, itu juga bisa. Atau juga mungkin rasa sedih-sedih yang lainnya gitu lah, yang jadinya tuh tertanam di otak kita gitu. Berarti kayak maksudnya mungkin luka masa kecil atau traumatis, inner child lah Kak. Itu juga bisa jadi penyebab overthinking. Bisa, jadi ya inner child itu atau luka masa lalu yang sedih-sedih nih, tapi yang tidak diobati Kayu, yang tidak diobati. Karena inner child ini ternyata bisa diobati. Dan dimana ketika bisa diobati itu berarti ya bisa sembuh gitu. Tergantung lukanya itu sudah sedalam apa, atau penanganannya itu kalau makin kita lama menyadarinya, atau makin lama kita ngerasa butuh, oh kayaknya ini belum butuh bantuan ahlinya nih, kan makin lama ya. Nah, itu penyembuhannya juga justru makin lama. Jadi intinya kalau misalnya Sobat AdSense nih punya memori-memori yang sekiranya udah ngeganggu aktivitas sehari-hari, atau terlalu berlarut-larut sedih mikirin yang
hal-hal yang ibaratnya bahkan nggak penting gitu ya, nggak penting tapi kepikiran itu harus butuh bantuan profesionalnya gitu. Oke, jadi kalau misalnya Sobat AdSense nih udah merasakan hal-hal yang seperti disampaikan Kak Vista tadi, harus segera berkunjung ya ke psikolog maupun psikiater untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, Betul. selain yang sudah disebutkan Kak Vista tadi ya, selain sesudah luka masa lalu, kemudian kita terlalu judge diri kita berpandangan negatif, itu ada lagi nggak Kak? Ada, yaitu yang kedua ya berarti, yaitu memiliki rasa takut yang berlebihan. Kayak misalnya tadi yang aku udah jelasin ya, dia kayak takut menentukan keputusan, takut salah gitu keputusannya gimana, dan juga bisa juga takut keputusan yang dia buat itu bisa mengecewakan orang lain. Jadi itu terus-terusan dipikirin. Nah itu bisa jadi penyebab overthinking. Berarti gitu. kalau kita berpikiran ingin sempurna banget, wow, mau perfeksionis, itu Iya. juga ternyata perfeksionis juga bisa karena overthinking itu loh, bisa nimbulin overthinking kalau saking perfeksionisnya. Betul. Gitu. Dan ada lagi, yang ketiga itu penyebabnya itu bisa juga emang karena orang itu punya gangguan kesehatan mental Kak. Misalnya kayak apa ya, anxiety disorder gitu. Orang yang anxiety itu bisa juga mengarah ke overthinking itu. Betul sih. Oke, jadi sudah disampaikan semuanya ya sama Kak Vista tentang penyebab overthinking itu tadi. Dan yang penting ya Kak, karena tadi Kak Vista sudah mention anxiety disorder anxiety disorder, itu kita jangan sampai self diagnosis ya Kak, karena itu bahaya banget. Nanti bisa apa bener nih aku tiba-tiba judge dirinya sendiri bipolar atau dan lain sebagainya. Makanya kita harus langsung berkunjung ke psikolog ataupun psikiater. Betul. Ya Kak. Jangan pernah self diagnose ya. Yes. Kak Vista, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu overthinking, ciri-ciri dan penyebabnya. Sekarang aku mau nanya nih Kak, boleh nggak? Enggak. Ya, boleh aja. Oke. Jadi Kak Vista pernah nggak sih Kak ngalamin overthinking? Karena kan kelihatannya Kak Vista ini selalu hahaha gitu di depan kamera ya kan? Oke. Hahihi tapi dibaliknya huhuhu. Aduh. Sedih gitu kan. Oke, kalau misalnya aku bilang nggak pernah sih bohong ya. Aku juga pernah overthinking kok Sobat AdSense. Jadi pernah waktu aku lagi S2 itu juga bareng pandemi gitu. Jadi udah stres S2, stres pandemi. Kalau sekarang stresnya polusi gitu ya, nggak udah gitu polusinya. Cuma ya makin kesini kan makin dewasa lah ya, kita harus berproses, hidup untuk berproses. Jadi kayak ya lebih nyari solusinya aja sih kalau overthinking. Kalau Ayu pasti pernah kan, apalagi masalah percintaan nih, kayak pernah nih atau gimana? Iya sih Kak, ya benar, karena hampir setiap orang. Tapi kayaknya kalau percintaan nomor kesekian deh. Oke. Justru, walaupun tetap jadi salah satu yang dipikirin ya. Iya, justru kayak sekarang itu tentang karir dan gimana apa ya arah hidup kita ke depannya gitu loh Kak. Apalagi kan kayaknya usiaku sekarang ini memasuki fase-fase QLC ya, quarter life crisis. Jadi pasti itu fase-fase dimana kita ngerasa kok kayaknya hidup ini jalan di tempat gitu, gini-gini aja. Tapi balik lagi ya kayak apa yang diomongin Kak Vista, kalau hidup itu terus berjalan, terus berproses. Jadi ya udah jalanin aja, nikmatin aja gitu kan. Oke, berarti kesimpulannya ya hampir semua orang mungkin atau hampir setiap orang itu pernah overthinking ya. Betul banget. Nah, Kak, terus kan selain overthinking ini ada juga kan Kak kayak misalnya kasus dari overthinking itu sendiri yang sempet booming juga dan itu sempet ada beritanya tentang bunuh diri karena overthinking Kak. Kak Vista pernah baca nggak? Itu banyak sih ya, karena emang overthinking tuh nggak main-main ya Sobat AdSense. Dan ini aku juga kalau misalnya Kak Vista lupa nih aku mau ngingetin. Jadi tuh ada nih mahasiswa berinisial IS nih Sobat AdSense di Jember, Jawa Timur, itu dia melakukan percobaan bunuh diri Kak. Dan itu dugaannya setelah ditelusuri ya oleh polisi karena dia merasa overthinking dan kekhawatiran berlebihan karena dia itu waktu jadi panitia ngerasa kayak kurang sempurna gitu Kak selama dia melakukan kegiatannya. Panitia di kampus gitu ya? Iya, jadi kayak ya mungkin dia overthinking sendiri apakah kinerjaku kurang maksimal gitu. Jadi dia hampir melakukan percobaan bunuh diri. Aduh, yang harusnya kita ikut kepanitiaan biar have fun gitu ya, malah jadi kayak gitu. Sebenarnya kepanitiaan kan kita juga koordinasi sama yang lain ya. Mungkin ya
perlunya ada koordinasi yang baik untuk panitiaan tuh itu sih, karena jangan sampai ada satu orang yang merasa terbebani. Betul, gitu kan. dan kayak tadi yang udah kita sampaikan ya, perfeksionis itu itu juga bisa sih. Iya, jadi pemicu overthinking. Nah, selanjutnya Kak, yang kedua masih tentang seorang pelajar itu di dusun Bontotene, Desa Bilalang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Itu nekat bunuh diri karena diduga stres akibat pembelajaran jarak jauh. Jadi ini waktu pandemi berarti ya. Mungkin karena ya nggak bersosialisasi, terus online terus, makanya dia stres gitu kan. Kalau misalnya apa sih pembelajaran jarak jauh, PJJ ya? Iya. Kayak via Zoom gitu ya, mungkin ya emang bisa juga sih, karena emang kalau aku nih tipe yang gampang banget nerima pelajaran itu kalau dari dosennya langsung, tapi tatap muka gitu. Bener. Karena aku ngerasa kalau misalnya via Zoom meeting itu kayak fokus. Terus belum kalau koneksinya hilang, belum kalau banyak lah ya gangguan-gangguan lainnya. Kalau apalagi kalau kita di rumah pasti kan ya ada aja lah yang bikin kita ke distract gitu sih. Ya emang mungkin bisa sampai separah itu ya, kayak sampai overthinking, sampai nekat mau ada niatan-niatan jelek itu mungkin banget sih. Nah, terus ini ada kasus yang terbaru juga nih. Ada seorang pemuda di Kecamatan Marga, Tabanan, Bali itu meninggal dengan cara bunuh diri. Dan naasnya itu Kak, diduga memang sengaja bunuh diri karena kondisinya dalam keadaan depresi yang kemungkinan disebabkan oleh overthinking. Gitu. Sampai shock sih, maksudnya kayak ya kadang aku juga bingung sih ya, maksudnya kita tuh atau orang itu mungkin juga kayak nggak tahu batasan dia ini tuh kita depresi apa emang pemikiran yang biasa gitu. Kadang kan kita sebagai orang yang overthinking juga bingung, ini tuh gue beneran overthinking atau cuma ngada-ngada gitu, kayak cuma hal-hal yang biasa gitu. Nah mungkin ya kalau misalnya kayak yang tadi aku bilang Kayu, kalau emang sekiranya udah ada hal-hal yang berat atau segala sesuatu atau memori-memori yang bikin kamu sedih, bikin kamu terpuruk, itu kamu butuh banget sih bantuan profesional. Benar, gitu dan sih. Biar kita itu nggak sampai mengarah ke hal yang negatif ya Kak, karena ya Sobat Edson, kalau misalnya kita overthinking berlebihan, itu juga bisa mengarah ke perilaku yang kompulsif Kak. Gitu. Karena ini sih sebenarnya kalau dari sisi medis ya, semakin kita overthinking itu kerja otak kita kan lebih keras gitu kan. Jadi sistem saraf kita itu ngirim sinyal nih ceritanya ke namanya kelenjar adrenal. Nanti di situ diproduksi hormon stres. Kalau makin stres ya makin banyak gitu. Stresnya makin numpuk. Itu malah bikin ya ada yang sakit yang menyerang otak gitu, atau juga bisa juga kena panic attack atau serangan panik itu sih. Makanya yang tadi apalagi kompulsif. Nah, kompulsif itu Sobat Edson udah tahu belum apa? Kalau belum tahu nih aku kasih tahu. Jadi kompulsif itu perilaku berlebihan Kak. Jadi ada dorongan yang tak tertahankan untuk melakukan sesuatu. Jadi itu ya bisa aja kita mungkin terdorong untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang ataupun narkoba gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan itu. Lebih ke hal negatif berarti ya? Iya, benar. Selain itu ada juga nih Kak dari Journal of Abnormal Psychology. Sobat Edson bisa lihat nih di sini. Nah, di mana di jurnal ini dilaporkan bahwa ketika seseorang memikirkan kekurangan, kesalahan, dan masalah-masalah lainnya, itu akan meningkatkan resiko penyakit kesehatan mental. Dan itu berarti bisa berkorelasi sama kasus-kasus yang tadi ya, yang Kayu sudah sebutkan. Ibaratnya bukannya kita mencari solusi, kita malah terpuruk di masalah itu. Dan justru dengan kita terpuruk itu Kayu, itu bisa meningkatkan resiko penyakit-penyakit ini. Betul. Jadi ya nggak heran ya, selain overthinking ini bisa ngaruh ke kesehatan, ke perilaku juga. Jadi makanya Sobat Edson, kalau misal emang butuh bantuan profesional, segera datang, segera konsultasi. Intinya jangan pernah self-diagnose, langsung segera ditangani dengan tepat. Sobat Edson, dari tadi kan kita udah ngebahas nih atau sharing-sharing seputar overthinking, mulai dari definisi, ciri-ciri, penyebabnya, bahkan kasus-kasusnya ya Kayu, yang terbilang ternyata overthinking ini kasusnya fatal juga kalau misalnya tidak ditangani secara tepat. Nah sekarang gantian nih Sobat Edson, kita tanya ke Kak Ayu nih. Kira-kira kalau misalnya overthinking itu gimana sih cara kita mengatasinya, atau paling enggak tips untuk mencegah agar kita tidak overthinking, ada nggak? Ada Kak, jadi dari jurnal-jurnal yang udah kita baca itu sudah kita rangkum, ada 4 tips nih yang bisa Sobat Edson dan Kak Vista lakukan untuk mengurangi overthinking. Yang pertama itu tuangkan dalam bentuk tulisan tentang apa
apa yang mengganggu pikiran atau emosimu dalam buku diary maupun kertas, Kak. Jadi kayak misalnya apapun yang mengganjal ya, tulis aja dulu emosi itu, luangkan di situ. Apapun itu, tulis aja dulu semuanya. Kayak ini ya, kayak sampein unek-unek lah ya ibaratnya. Gitu. Jadi tulis aja dulu. Nah, nanti setelah kita menulis itu biasanya akan merasa lega gitu. Tapi setelah menulis itu kita nggak boleh hanya tentang yang negatif aja, Kak. Ada lagi lanjutannya. Berarti ini tips kedua. Yang kedua, bener banget. Jadi yang kedua, tulis lagi dan catat hal positif yang mungkin sudah kamu capai gitu. Jadi setelah kita membuang emosi negatif kita juga harus menulis hal positif apa yang sudah kita capai. Tujuannya ya untuk kembali membangkitkan semangat yang ada dalam diri kita, Kak. Atau bisa juga nih Kayu, pas kita ngelakuin tips yang pertama, misalnya kita lagi cerita nih unek-unek kita, tapi kita juga mikirin hikmahnya dari kejadian itu, kayak oh mungkin belum saatnya, mungkin emang ini gagal, tapi nanti akan bangkit lebih kuat gitu ya. Gitu maksudnya Sobat AdSense. Dan yang tips yang kedua berarti. Yang kedua dulu, Kak. Belum selesai. Iya. Kan itu tadi tentang mencatat hal positif ya. Itu bisa dilakukan dengan cara menulis journaling, Kak. Journaling. Kalau misalnya Sobat AdSense belum tahu, bisa banget cek linknya, udah kita bahas di TikTok AdSense. Jadi Sobat AdSense tinggal klik aja nih link yang ada di kolom deskripsi box. Lanjut, Kak, yang ketiga. Berarti beneran nih yang ketiga ya? Beneran yang ketiga. Yang ketiga itu aturlah jam tidur, Kak. Karena kan tadi Kak Vista juga mengatakan ya, insomnia itu juga bisa menyebabkan overthinking. Nah, kalau kita mengatur jadwal tidur kita, kita disiplin tidur, pasti kan kalau malam ya terutama itu kita bisa mengurangi overthinking kita. Apalagi yang suka scroll sosmed ya. Kadang tuh sosmed itu nggak selamanya baik sih. Maksudnya kayak kalau misalnya berlebihan itu tuh malah bikin kita insecure. Bener banget. Terus Kak, tips yang terakhir, yang keempat, jangan ragu untuk bercerita dengan orang yang kamu percaya. Bisa dengan teman dekat, keluarga, atau mungkin kalau dirasa mereka kurang memberikan solusi ya, atau mereka hanya bisa jadi pendengar, bisa juga kita langsung konsultasi ke psikolog maupun psikiater. Gitu. Berarti ada 4 tips ya. Tadi yang nulis diary, bisa di kertas ya, atau sekarang mungkin ya udah canggih ya, bisa di notes di HP, atau bisa journaling juga. Terus tadi apa ya, mengatur jam tidur, masalah insomnia itu, karena tadi ya kalau kita insomnia itu pasti ada aja yang dipikirin gitu kan. Terus yang keempat itu coba kamu sampaikan apa yang kamu rasakan ke orang terdekat kamu, karena kadang tuh kita nggak bisa sendirian gitu, kita butuh orang yang harus dengerin cerita kita atau bisa ngasih solusi atau apapun itulah gitu. Gimana Sobat AdSense pembahasan AdTalk mengenai overthinking kali ini? Kalau kamu ada pertanyaan dan juga ingin kita bahas konten apa lagi seputar edukasi, tulis di kolom komentar ya. Dan pastinya Sobat AdSense aku ingetin lagi ya, jangan pernah overthinking dan juga jangan pernah self-diagnose. Oh ya Sobat AdSense, jangan lupa follow semua media sosial adsense.id, mulai dari Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan juga YouTube, biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa, bye!